Halo, kenalin nama aku Sarah Widiana dengan NIM B1B125089. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dengan NIM B1B12509. Halo, perkenalkan nama saya Vika Amelia dengan NIM B1125009. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang koperasi, mulai dari pengertian koperasi, tujuan pembentukan koperasi, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaan, hingga hubungan koperasi dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kita pernah mendengar istilah koperasi sekolah, koperasi simpan pinjam, atau bahkan koperasi petani. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan koperasi dan mengapa koperasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh para anggotanya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, maupun budaya melalui semangat gotong royong. Jika dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yang mana perusahaan biasanya berorientasi pada keuntungan pemilik modal, sedangkan koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggota. Karena itu, setiap anggota koperasi memiliki kedudukan yang sama dan berhak ikut serta dalam menentukan keputusan organisasi. Nilai kebersamaan inilah yang membuat koperasi sangat dekat dengan budaya masyarakat. Koperasi menetapkan kerjasama dan asas kekeluargaan sebagai landasan utama dalam menjalankan usaha. Sebagai contoh, sekelompok petani dapat membentuk koperasi untuk membeli pupuk secara bersama-sama dengan harga yang relatif lebih murah. Ketika koperasi memperoleh keuntungan, hasil tersebut akan dibagikan kembali kepada para anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, manfaat koperasi tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh anggotanya. Mengapa koperasi penting? Nah, koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena yang pertama, koperasi membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Yang kedua, koperasi membuka akses permodalan bagi anggota yang ingin mengembangkan usaha atau membutuhkan tambahan dana. Yang ketiga, koperasi mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, koperasi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena manfaat dan keuntungannya yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh anggota, bukan hanya oleh pihak tertentu. Karena kontribusinya yang besar tersebut, koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Itu salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Apa sih tujuan koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun perekonomian nasional. Dari tujuan tersebut, kita dapat melihat bahwa koperasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berupa menciptakan manfaat sosial yang lebih luas. Secara sederhana, tujuan koperasi dapat dirangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, membantu pembangunan ekonomi nasional. Ketika anggota koperasi menjadi lebih maju dan sejahtera, lingkungan di sekitarnya juga akan berkembang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan negara secara keseluruhan. Apa saja sih prinsip-prinsip koperasi? Nah, agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan jati dirinya, koperasi menetapkan 7 prinsip utama sebagai pedoman. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin bergabung tanpa adanya paksaan maupun diskriminasi. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota selama bersedia mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, pengendalian anggota secara demokratis. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Besar atau kecilnya modal yang dimiliki tidak mempengaruhi jumlah suara. Dengan demikian, koperasi menetapkan prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Setiap anggota berkontribusi dalam kegiatan koperasi, baik melalui modal maupun partisipasi aktif. Sebagai imbalannya, anggota akan memperoleh manfaat sesuai dengan keterlibatan mereka. Yang keempat, otonomi dan kemandirian. Koperasi harus mampu mengelola organisasi secara mandiri. Oleh karena itu, koperasi tidak boleh bergantung atau didominasi oleh pihak luar yang dapat mengurangi kebebasannya dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Koperasi tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan, anggota dapat menambah pengetahuan serta keterampilan untuk mengembangkan usahanya. Yang keenam,
keenam, kerjasama antar koperasi. Koperasi tidak berdiri sendiri. Untuk memperkuat gerakan ekonomi rakyat, koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi lainnya sehingga manfaat yang diperoleh menjadi lebih besar. Yang ketujuh, kepedulian terhadap masyarakat. Selain memperhatikan kesejahteraan anggota, koperasi juga berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Bentuknya dapat berupa kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun upaya menjaga lingkungan. Selanjutnya, mari kita melihat hubungan antara koperasi dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Isi pasal tersebut sangat selaras dengan konsep koperasi. Mengapa demikian? Karena koperasi dibangun atas dasar kerjasama, di mana anggota memiliki usaha secara bersama, mengelola secara bersama, mengambil keputusan secara bersama, dan menikmati hasilnya secara bersama pula. Dengan kata lain, koperasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Melalui koperasi, masyarakat dapat memperkuat perekonomian tanpa harus bergantung pada modal yang besar yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Oleh sebab itu, koperasi sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Contohnya seperti koperasi di Mandalo Jambi, yaitu koperasi CU Mandiri Cabang Jambi. Koperasi ini berada di wilayah Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Koperasi ini memiliki berbagai bidang usaha seperti simpan pinjam, pelayanan keuangan anggota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Cabang koperasi di Mandalo ini sudah beroperasi sejak tahun 2012 dan melayani berbagai pelaku usaha kecil, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan berbasis keanggotaan. Mengurangi ketimpangan ekonomi di mana koperasi ini menekankan pemerataan keuntungan melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Koperasi ini juga mencerminkan nilai kekeluargaan dan kerjasama dalam masyarakat, serta mendukung program pemerintah di berbagai daerah, termasuk di daerah Jambi. Seperti di era sekarang yang serba digital, koperasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti banyak pengurus dan anggota koperasi yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital seperti aplikasi keuangan online dan marketplace. Dan juga akses internet yang belum merata, kepercayaan banyak anggota yang masih khawatir dengan transaksi digital karena masalah keamanan data. Digitalisasi juga membutuhkan modal yang besar, mulai dari pelatihan hingga pengadaan perangkat, serta persaingan dengan UMKM dan perusahaan besar lainnya. Setelah kita mengetahui tantangan koperasi di era digital, tentunya kita harus mencari solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Berikut ada 5 solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama itu ada pelatihan dan literasi digital, di mana di sini para pegawai koperasi itu diajarkan untuk melakukan penjualan atau marketing secara online. Karena di era digital ini masyarakat lebih banyak melakukan belanja online dibanding belanja langsung. Lalu yang kedua ada investasi infrastruktur teknologi, yang dimana koperasi harus mengembangkan teknologinya dalam penjualan, seperti contohnya menggunakan komputer untuk melakukan transaksi jual beli dan membuat aplikasi software untuk mencatat pengeluaran pemasukan penjualan yang dilakukan. Lalu yang ketiga membangun keamanan dan kepercayaan. Di era digitalisasi itu banyak sekali penipuan yang terjadi. Nah, dengan begini koperasi harus membangun kepercayaan kepada masyarakat, yaitu koperasi bisa membuat sistem transparan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat belanja di koperasi. Lalu yang keempat ada akses pendanaan. Kalau misalkan modal tadi kurang, koperasi bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah dan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak bank. Lalu yang terakhir kolaborasi dan diferensiasi. Di sini koperasi sebaiknya bekerjasama dengan UMKM sekitar sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang bersama. Dan juga koperasi bersama UMKM bisa menciptakan atau membuat barang yang unik
sehingga barang itu nanti dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, dari solusi yang sudah dijelaskan tadi bisa kita simpulkan bahwa di era digitalisasi ini kita sebagai usahawan itu harus mengikuti perkembangan zaman agar usaha kita tidak tertinggal oleh usaha-usaha lain yang mengikuti zaman modern. Dengan begitu, usaha kita bisa ikut maju dan tetap bertahan. Setelah kita membahas solusi dan tantangan koperasi di era digitalisasi saat ini, sekarang yuk kita bahas tentang peran strategis koperasi di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Koperasi memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 karena koperasi ingin mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Yang pertama sebagai pilar ekonomi masyarakat, di mana koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat yang mandiri dan makmur yang juga bisa bersaing secara global. Lalu yang kedua, inovatif dan berbasis teknologi. Koperasi bisa memanfaatkan teknologi digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan terhadap anggota-anggota koperasi. Lalu yang ketiga, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Koperasi berkontribusi dengan menjaga lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Koperasi harus terus meningkatkan pendidikan, pelatihan agar anggota koperasi ini bisa kompeten dan berdaya saing. Lalu yang terakhir, kolaboratif dan inklusif. Di sini koperasi bisa menjadi wadah kolaborasi inklusif untuk seluruh masyarakat dan untuk kesejahteraan bersama. Dengan semangat gotong royong, inovasi dan kebersamaan, koperasi siap menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari seluruh penjelasan yang sudah dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa koperasi itu adalah usaha dan kekuatan ekonomi masyarakat yang telah lama berdiri dan mampu bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Dengan semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi, kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yuk, kepada teman-teman semua kita dukung koperasi untuk Indonesia Emas 2045.